Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Ucup. Gua akan menjadi host pada podcast malam ini. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya akun ini cepat berkembang. Nah, buat kalian semua yang pada punya cerita atau pengalaman yang pada mau cerita di akun ini, nanti DM aja di bawah sini, nanti gua taruh IG-nya. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Oke bre, balik lagi di channel Balai Horor. Kali ini kita kedatangan Bang Api lagi nih. Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bang. Kemarin lu nge-DM gue lagi, katanya mau ada pengalaman lagi nih yang mau yang lu mau kasih tahu ke teman-teman nih. Ya sebenarnya tuh kemarin tuh gue cerita tuh yang pengen gue ceritain tuh yang bukan yang itu, yang ini gitu. Soalnya kalau itu nggak terlalu wah gitu sama guanya juga. Terus kalau yang ini mah agak lumayan gitu, agak serem lah kalau kata gua. Jadi langsung aja Bang lah. Jadi gini, pas waktu gua mau berangkat ke rumah teman gua kan, dari perjalanan dari rumah gua ke teman gua tuh sekitar sejam atau 2 jam lah kurang lebih gitu kan. Nah di situ pertengahan jalan ada kayak pemakaman umum gitu kan, pemakaman umum dan pepohonan besar gitu. Nah dari situ kan ada yang biasa orang lewati, jalan utama itu kan. Nah dari situ kan ada pohon yang paling angker gitu kan, kalau di posisi kampung itu paling angker. Pohon itu tuh kayak emang lubangnya gede gitu kan, yang bisa muat sama orang lah gitu kan. Nah dari situ beberapa menit kemudian kan gue sampai ke rumah temen gue. Nah dari situ temen gue bilang katanya, "Dil, tadi lu lihat ada orang digantung nggak?" katanya kan. "Digantung di mana?" kata saya tuh. "Di pohon yang berlubang itu tadi siang," katanya. Wah, gue enggak kata gue tuh gak lihat, emang posisinya kalau pemakaman itu kan belum ada penerangan gitu ya, masih jadi gelap gitu. Jadi si pohonnya tuh nggak terlalu pinggir dan nggak terlalu nengah juga gitu kan, jadi nggak ke situ gitu. Nah dari situ temen gue bilang tadi ada orang yang gantung diri di pohon itu katanya. Nah dari situ gue kan penasaran gitu kan, datang ke situ, tahu-taunya udah nggak ada, cuma pada lagi dikurebin lagi, pada dikuburin. Nah dari situ gue makin penasaran tuh, terus gue tanya-tanya sama masyarakat setempat itu. Gue nanya, "Kenapa ini?" kata gue tuh. Nah dari situ, "Ini ada orang gantung diri." Lah kok bisa gitu kan, dalam pikiran logika kita, kok gantung diri sedangkan si talinya tuh agak jauh gitu kan. Gimana cara masangnya gitu kan. Udah gitu pohonan tuh rata-rata tinggi. Gimana caranya dia masang talinya tuh ke leher gitu? Nah iya, yang gue pikirin tuh kok bisa nyantel di sini seakan pohon tuh tinggi. Yang ngaitin ke bawahnya siapa gitu kan. Masa kalau misalkan kita jalan dulu kan kagak mungkin. Nah dari situ saking gue bener-bener penasaran, koreksi cari tahu. Nah akhirnya tuh ada ketemu satu orang yang pas di pemakaman itu, orang itu benar-benar gelisah, tapi gelisahnya kayak bukan sangkut paut keluarganya, cuma kayak gelisah ketakutan gitu kan, bukan gelisah karena sedih. Nah, dari situ gue perhatiin kayak sedih. Akhirnya ada beberapa orang yang malamnya pas begitu pemakaman ada 2 orang yang jalan naik motor, tapi 2 motor gitu kan. 2 motor lewat. Dari situ orang itu kayak udah gak ada pikiran gitu, kayak udah kosong banget pikirannya, tapi cuma 1 orang yang kosong. 1 orang. Nah, dari situ orang itu nggak lama kayak langsung
jatuh ke ke Walungan. Kalau Walungan tuh kayak apa ya, kayak danau gitu. Nah di situ posisinya kayak hujan deras gitu kan. Nah, sebelum itu kan gue sering lewat situ. Nah sebelum itu kan gue nganterin barang, jadi gue tahunya tuh pas gue nganterin barang ke rumah kakak gue. Nah, dari situ ada orang yang jatuh dari situ. Gue nggak ngeh, cuma ada orang satu yang kegelisahan, bang tolong kenapa, itu temen gua jatuh gitu. Nah gua nggak terlalu respon gitu, nggak terlalu ini, takutnya begal atau gimana gitu kan, karena udah malam juga itu posisinya. Iya udah malam, sekitar jam 9-10 lah. Nah gue nggak terlalu ituin orang itu, langsung berangkat aja kan, karena takut gitu kan, posisi emang agak rawan juga. Dari situ kan itu posisi hujan deras. Pas begitu gua balik dari rumah kakak gua, si jembatan itu ada jembatan gitu kan, si jembatan itu tuh longsor. Berarti hancur tuh bang jembatannya? Iya hancur jembatannya. Jadi pas begitu orang itu jatuh, hujan, pas begitu jatuh tuh hujan deras gitu kan. Si jembatan emang udah jembatan tua, roboh gitu, longsor. Dari situ posisi kan emang masih bisa jalan, cuma agak kayak ngeri juga gitu kalau, tapi kalau nggak lewat situ juga lebih jauh lagi gitu, muter lagi. Nah, dari situ ketahuan orang itu meninggal tuh pas beberapa besoknya, kalau nggak salah besoknya, karena orang itu juga yang bilangin ke masyarakat. Soalnya jadi nggak, pas begitu kejadian dia nggak bilang sama orangnya, sama masyarakat, cuma pas besoknya dia bilang ke masyarakat bahwa temennya jatuh gitu. Pas begitu pula ada orang pemerintahan datang ke situ mau moto-motoin jembatan yang roboh biar dikerjain cepatnya gitu kan, soalnya itu jalan utama gitu. Nah dari situ orang itu meninggal kan, meninggal, cuma yang gak itunya posisinya kan sama temennya gitu, kok bisa jatuh atau kenapa, nggak, masih jangkauan belum paham gitu kenapa kejadiannya gitu, apalagi minum atau kenapa gitu kan. Nah dari situ ada satu orang masyarakat yang tiap malam kemimpiin, dalam 2 malam itu dimimpiin sama orang yang yang bunuh diri, yang gantung diri. Ya yang gantung diri. Pas begitu dia kemimpiin mulu, dia bilang ke ketua RT bahwa asalnya dia awalnya ke Ustadz dulu, dia bilang ke Ustadz saya dimimpiin dulu. Nah dia juga bilang ke Pak RT, bilang gitu. Nah otomatis kalau dari RT tahu semua orang gitu kan. Dia bilang bahwasanya saya itu dimimpiin sama orang yang meninggal gantung diri. Tahu-tahunya karena dia terus menerus dimimpiin mulu, dia jujur bahwasanya orang yang gantung diri bukan karena dia emang sengaja gantung diri, bahwasanya dia orang itu yang dimimpiin tuh ngegantungin diri orang itu yang bunuh diri. Jadi dia bukan gantung diri karena depresi atau gimana gitu, jadi dia emang dibunuh sama orang itu. Cuma timbal balik dari orang yang meninggal tuh pengen nyawa dibalas nyawa gitu kan. Dari situ berapa hari terus masih dikejar-kejar sama orang yang meninggal itu. Itu masih dimimpiin bang? Masih dimimpiin. Nah, itu yang dimimpiin orang kampung situ apa pendatang? Yang dimimpiin tuh kayak orang pendatang. Jadi dulunya dia pas akhir-akhirnya dia cerita bahwasanya istrinya tuh selingkuh sama orang yang dibunuh itu. Jadi yang digantung diri itu. Yang digantung diri itu cowok. Yang digantung diri itu cowok berselingkuh sama cewek yang dimimpin ini. Ya dimimpin itu, yang dimimpinnya suaminya gitu kan. Nah dari situ suaminya karena sering dimimpin, terus dia pengen kayak minta maaf gitu kan, tapi lewat pemakaman itu, seakan-akan pas lewat pemakaman itu dia kayak udah gak ada pikiran, udah kosong banget pikirannya.
Nah dari situlah yang tragedi benar-benar serem. Paling sadis lah. Ya paling sadis, pas gitu lewat ada pohon yang benar-benar gede tinggi, dia nabrak. Otomatis jalan lurus, tapi jalan lurus dia langsung nabrak si pohon itu. Tapi yang nggak masuk akalnya tuh Kepalanya putus. pas nabrak pohon, kepalanya langsung putus. Jadi putusnya tuh nggak masuk akal gitu kan, seakan-akan kita nabrak pohon. Cuma yang nggak masuk akal kok bisa putus. Iya, paling kalau misalnya nabrak pohon, seenggaknya paling kayak patah tulang, Iya, apa gimana gitu. Kalau misalkan meninggal ya nggak sampai putus gitu, ini benar-benar putus kayak orang dipotong gitu kan. Berarti antara badan sama kepalanya itu bisa bang? Bisa, jadi kayak udah paling tinggal sedikit yang masih nyatu gitu, cuma kegeletak gitu karena masih ada urat atau apa gitu, kurang inilah. Cuma yang nggak masuk akal begitu nabrak pohon, si palanya tuh jatuh gitu, nggak nyatu gitu kan. Habis dari itu kejadian tuh makin serem orang-orang situ. Jadi ketahuan orang itu meninggal siang hari, pagi hari orang-orang mau kerja, lihat orang itu yang palanya putus. Nah dari situ kan udah kayak kampung itu udah benar-benar serem, orang-orang lewat. Berarti suatu kampung tuh heboh semua dong bang sama kejadian itu? Ya kampung itu tuh udah heboh banget, terus sampai tiap orang yang lewat kalau bukan asli situ suka dijahilin lah. Tiba-tiba stop kontak motor mati, stop kontak mobil mati sendiri. Tapi matinya tuh kayak umum kita matiin motor gitu kan. Jadi nggak mogok ada apa kan, kuncinya yang gitu sendiri gitu kan. Ternyata pas dikoreksi sama orang yang bisa juga, dia masih ada bersangkutan sama orang yang masih hidup. Satu lagi katanya. Nah makin dicari ada lagi satu orang yang emang bersangkutan rencana ngebunuh orang itu. Berarti itu jatuhnya yang gantung diri itu pembunuhan rencana itu? Iya, pembunuhan rencana karena perselingkuhan. Jadi dia gak berani ngebunuh sendiri tapi ngajak temennya gitu. Nah akhirnya karena udah itu sampai ituin polisi kan nggak ada bukti, nggak ada apa gitu kan. Susah kalau nggak ada bukti. Nah dari situ ada orang yang kayaknya udah benar-benar ketakutan, padahal itu orangnya sekeliling itu. Jadi rencana itu di orang yang sekeliling kampung itu, dia udah ketakutan, baru dia ngomong bahwasanya gua yang ikut campur sama pembunuhan ini katanya. Ya dia jujur, habis itu udah ngobrol sama masyarakat, dia mau minta maaf, udah mau tobat. Besoknya dia kayak gimana ya, jalan-jalan biasa gitu sama ke makam, biasa minta maaf gitu, ngedoain. Nah beberapa hari kemudiannya dari kejadian itu, orang itu juga meninggal, tapi meninggalnya secara tiba-tiba, bukan karena dia depresi atau apa, kayak mungkinnya depresi sih. Dia meninggal tapi banyak tusukan di sini, tapi posisinya di rumah. Posisi di rumah, sedangkan emang kayak orang itu nggak punya istri. Posisi orang itu nggak punya istri, dia meninggal ininya ketusuk-tusuk, nggak ada yang lihat. Nah dari situ nggak, kalau cerita itu memang berakhir sampai situ. Cuma yang masih belum terselesaikan tuh orang yang terakhir meninggal itu kenapa ininya tertusuk-tusuk gitu. Sampai polisi juga ini sidik jari nggak ada, cuma sidik jari sendiri kan nggak terlalu bisa gitu kan. Jadi seakan-akan ini kasus tuh dia ngebunuh diri pakai ditusuk-tusuk sendiri gitu kan. Nah dari situ cerita tuh, pengalaman itu tuh yang bikin gua masuk akal kagak, cuma ini nyata gitu kan. Sampai gua ada rencana lah, gua pengen cerita lah sama kalian semua bahwasannya ini tuh pengalaman yang benar-benar nggak masuk akal, cuma itu nyata gitu kan. Sampai orang-orang yang mati sampai 4 orang
yang Itu 4 orang bang yang mati. Iya 4 orang. Yang kayak gantung diri, yang nabrak pohon, yang masuk ke danau, sama yang ketusuk-tusuk itu. Iya yang ketusuk. Berarti dalam 1 bulan apa dalam beberapa hari bang itu bang? Itu dalam seminggu, berturut-turut, cuma jaraknya dari 2 hari ke 3 hari. Nah, yang terakhir itu sampai ke seminggunya kalau nggak salah, seminggu atau 10 hari lah, kurang detil lah saya kalau itu. Cuma yang bikin saya bingungnya tuh sampai orang digantung diri, terus yang palanya putus gitu kan. Sedangkan kalau masalah logika lah, orang nabrak pohon seharusnya patah tulang atau apa, patah leher. Iya. Ini begitu dipotong gitu. Iya. Mungkin karena orang itu yang bunuh diri digantung itu karena dia sangkut pautnya sama leher, mungkin karena dia juga pengen balas dendamnya kayak gitu mungkin. Cuma yang nggak masuk akal tuh kan, kalau mayit tuh nggak bisa kita mati sama mayit gitu kan. Cuma kok bisa sampai matinya separah itu gitu kan, sampai beberapa orang yang meninggal sadis. Nah terus yang gua kurang pahami juga, yang posisi yang jatuh ke danau itu ada sangkut pautnya apa enggak gitu kan. Sedangkan yang orang-orang situ ketahui cuma 2 orang itu kan, yang ngebunuh yang digantung diri itu. Yang pembunuhan berencana. Itu yang jatuh ke danau itu pendatang apa emang asli orang situ bang? Kalau itu yang satu asli situ, yang satu pendatang. Jadi yang pendatangnya yang meninggal. Pendatang itu pengen main ke temennya, karena mungkin nggak tahu faktor kenapa gitu, dia langsung hilang ingatan gitu. Kan saya udah bilang juga, orang yang udah lewat situ bukan asli situ suka dijailin. Cuma ini diisenginnya nggak kayak gimana ya, nggak biasa kita ngiseng gitu, terlalu parah lah kalau gitu, sampai merenggut nyawa juga gitu kan. Nah, dari situlah pengalaman gue yang paling gue takuti, paling serem gitu. Maaf nih bang, sebelumnya gue potong nih ya. Ini gue masih penasaran sama orang yang korban yang lehernya tuh ditusuk-tusuk. Itu emang warga setempat nggak pada tahu apa gimana? Biasa kan itu kan orang kan keluar rumah, apa pergi dari rumah, apa gimana gitu ya, apa kerja. Itu warga situ nggak pada curiga apa gimana bang? Nah kalau itu kan jadi ketahuannya tuh udah 2 hari 3 hari lah. Posisinya tuh kan ada satu warga yang sering nongkrong sama dia gitu kan, sering main keluar gitu kan. Posisinya tuh kan dia punya anak, cuma anaknya tuh ikut sama bininya gitu kan. Nah ada satu warga yang kayak gimana ya, udah sering banget nongkrong sama dia, kayak kita lah sering nongkrong atau gimana, otomatis curiga lah kok orang ini nggak keluar. Udah beberapa hari nggak keluar gitu, tumben banget. Nah dari situ ada temennya lah nyamperin ke rumahnya gitu kan. Kok biasa diketok assalamualaikum atau assalamualaikum, nggak ada jawaban gitu kan. Dia buka tuh pintu, posisi pintu terbuka gitu kan, atau tutup cuma nggak kunci, maksudnya tuh gitu, nggak terkunci. Akhirnya dia masuk cari ke ruang tamu, nggak ada satu kamar yang dikunci, yang lainnya nggak dikunci. Pintu depan nggak dikunci, tapi di kamar ini dikunci gitu kan. Nah dari situ dia makin penasaran, ketok, nggak ada jawaban, apa aja tidur atau gimana. Cuma yang nggak masuk akalnya, udah beberapa hari masyarakat setempat juga tetangga atau gimana nggak lihat dia keluar atau sakit atau gimana. Posisinya kan dia duda gitu kan. Nah orang itu makin penasaran, bawalah temennya gitu kan, sama satu lagi warga tetangga gitu, digedorin nggak bangun-bangun, kiranya sakit atau gimana. Maksa tuh dia buka pintu sampai didobrak gitu. Awalnya nggak kebuka-buka, pakai kunci gitu kan, kunci Inggris kayak gitu, kunci Inggris atau nggak tau lah kunci apa gitu, gue juga nggak tahu kalau masa kunci itu.
dipaksa, pokoknya didobrak, dibuka sampai akhir-akhirnya kebuka. Pas begitu kebuka, berceceran darah, yang darah udah kering, orang meninggalnya udah berapa hari mungkin, sehari 2 hari lah. ya sehari 2 hari. Dari situ kan orang itu kok ini bisa mati gitu kan, sedangkan ini berceceran darah. Cuma pas begitu dilihat di sampingnya deket tangannya kan ada pisau gitu kan, pisau kecil gitu, yang mungkin karena di sini ada luka, otomatis orang itu berpikiran wah ini mati karena tusuk lah. Kira orang itu matinya tuh karena ada orang yang ngebunuh, tapi kalau ngebunuh kok dibiarin gitu kan, otomatis takutnya ketahuan polisi atau gimana. Dia manggil polisi sidik jari itu, cuma nggak ketahuan soalnya mungkin itu sidik jari dia sendiri gitu. Dari situlah ketahuan orang itu meninggal. Sama masyarakat tuh udah beberapa hari yang kalau bau sih belum nggak belum kecium bau gitu, belum terlalu bau banget karena masih sehari 2 hari masih masih fresh gitulah. Iya masih fresh, cuma pas itu yang darah udah benar kering gitu kan, baju udah merah-merah darah gitu kan. Jadi posisi matinya tuh di kasur gitu, cuma di tangannya yang itu pisau. Nah dari situlah orang itu meninggal karena mungkin depresi, karena dia ikut campur sama ngebunuh yang pembunuh rencana ini. Iya, pembunuh berencana ini. Nah dari situlah orang itu impas, nggak ada lagi kasus pembunuhan atau apa gitu. Dari situ orang-orang yang biasa lewat dari makam itu nggak ada yang orang pendatang, nggak ada yang diisengin, dimatiin motornya atau apa gitu. Disitulah berhenti dari kata yang namanya diisengin atau apa gitu, mau pendatang mau orang situ. Dari situlah kelar yang namanya masalah. Berarti semua masalah tuh pas yang ditusuk-tusuk itu udah ketahuan semua, udah clear semua tuh masalah. Udah ada masalah apa diisengin lagi apa gimana lagi, itu udah clear semua. Itu udah clear semua. Yang terakhir itu orang yang bunuh diri tusuk lehernya gitu kan. Cuma orang itu yang tragedinya tuh bunuh diri ketahuannya udah beberapa hari gitu kan, karena mungkin itu depresi dari dia membunuh orang gitu. Berarti karena ketakutan. Masih ada pertanyaan lagi tuh bang, apa meninggal itu gara-gara emang dibunuh, apa emang dia bunuh depresi, apa dimimpiin juga sama kayak orang-orang yang di awal? Nah kalau itu kan dia temannya sempat manggil polisi gitu kan, supaya dicek atau ditelusuri gitu kan. Cuma nggak ada bekas sidik jari orang, nggak. Itu ada kemungkinan juga emang dia kan awalnya udah bilang dia ikut campur gitu, cuma dia udah pengen berhenti, udah tobat gitu kan, udah minta maaf. Dari situlah orang berpikir mungkin karena dimimpiin, nggak tahu gitu kan, apa mungkin karena depresi. Ya, mungkin depresi juga. Dari situlah orang itu ngebunuh dirinya sendiri karena takutan sama mimpi itu. Kan yang pertama juga kemimpiin minta sama yang gantung diri kan, nyawa dibalas nyawa gitu. Mungkin salah satu yang temennya satu lagi tuh mungkin juga dimimpiin juga mungkin. Bisa jadi. Soalnya itu yang benar-benar nggak ketahuan matinya karena ada berapa. Jadi tahu-tahu udah jadi bangga aja gitu kan. Nah dari situlah orang-orang nggak ada lagi yang namanya pembunuhan atau apa gitu. Jadi orang itulah terakhir yang meninggal dari kejadian itu. Nggak ada lagi selain itu. Nggak ada lagi selain itu. Yang saya juga belum paham tuh orang yang pendatang juga, yang pendatang itu meninggal karena apa gitu. Cuma kalau kata saya nggak ada sangkut pautnya juga kali, enggak gitu. Soalnya itu mah orang pendatang nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin emang karena udah takdirnya meninggal karena hujan atau nggak kelihatan gitu. Nah, dari situlah kasus yang intinya mah 3 orang gitu. Cuma yang satunya nggak tahu bersangkutan atau enggak gitu. Nah, dari situlah berhenti dari kata yang orang lewat dijailin atau apa gitu. Dari situ berhentinya kasus itu.
mungkin cerita pengalaman gue dari segitu aja gitu. Segitu aja kan. Mungkin cerita pengalaman gue segitu aja yang gue ceritain. Soalnya yang emang gue alamin cuma segitu gitu. Ya terima kasih buat waktunya, buat apanya gitu. Udah bisa hadir lagi gue kesini gitu. Terima kasih banyak atas dukungannya atau apa gitu. Nah, gue juga terima kasih nih bang sama lu nih bang, udah berbagi pengalaman buat kita semua nih. Nah, pesan nih buat lu pada yang pada punya pasangan atau istri atau suami atau yang pada pacaran dah, janganlah kalian menyakiti perasaan pasangan kalian, karena bisa mengakibatkan apa yang diceritakan oleh Bang Abdil. Nah, segitu aja cerita gua hari ini. Nah, buat lu pada jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jangan lupa juga buat share ke teman-teman lu pada supaya akun ini bisa berkembang. Sekian, terima kasih, gue Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.